Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang rancang bangun sistem pendukung keputusan. Anggota kelompok kami itu sendiri yaitu saya Ulfi Latifah, NIM 1907675. Yang kedua ada Erlangga Rambuci, NIM 1907681. Kemudian Alwi Dwi Amli, NIM 1907682. Dan Anissa Agustia Rahmi, NIM 1907684. Apa itu sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan mempertimbangkan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Apa saja sistematika SPK itu? Yang pertama yaitu penentuan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu tahapan studi pendahuluan dan studi kelayakan. Yang ketiga yaitu tahapan perumusan kebutuhan data input dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi. Yang keempat yaitu tahap perumusan kemampuan yang harus dipenuhi oleh SPK dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu tahap perancangan dan pengembangan SPK. Baiklah, saya Nisa Gustiarami, NIM 1907684 akan melanjutkan penjelasan materi dari presentasi kami. Berikutnya yaitu tahapan rancang bangun SPK, terdiri dari 8 macam. 1. Identifikasi tujuan rancang bangun. 2. Perancangan pendahuluan. 3. Perancangan SPK. 4. Analisa sistem. 5. Perancangan konfigurasi sistem. 6. Pendekatan perancangan subsistem database. 7. Pendekatan perancangan subsistem pemodelan. 8. Pendekatan perancangan subsistem dialog. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan rancang bangun, yaitu berguna untuk menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai. Ini berguna sebagai acuan atau pedoman dalam perancangan SPK. Yang kedua, perancangan pendahuluan, berguna untuk merumuskan kerangka dan ruang lingkup SPK, serta persyaratan unjuk yang mesti dipenuhi, memilih konsep, menganalisa, dan mengaplikasi model pembuatan keputusan yang relevan dengan tujuan SPK yang akan dibangun, juga mengidentifikasi spesifikasi SPK. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Tahap selanjutnya yaitu perancangan SPK. Perancangan sistem pendukung keputusan itu meliputi kegiatan-kegiatan analisa sistem sampai perancangan konfigurasi sistem pendukung keputusan. Analisa sistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mempelajari sistem yang ada, kemudian merumuskan spesifikasi sistem. Untuk mempelajari sistem yang ada itu, yang pertama menelaah kembali fakta-fakta historis, kemudian menganalisis input, lalu meninjau kembali metode dan prosedur, lalu meninjau kembali file-file yang dipelihara, dan terakhir menganalisis output. Sedangkan untuk merumuskan spesifikasi sistem, kita melakukan data masukan dari dokumen sumber, kemudian metode dan prosedur yang menunjukkan hubungan data, masukan, dan data keluaran sistem. Kemudian file data yang dipelihara dan organisasinya, dan terakhir keluaran yang dihasilkan. Kemudian perancangan konfigurasi sistem. Perancang konfigurasi sistem itu pertama kita meninjau kembali informasi pada sistem yang ada, lalu memilih satu dari 3 tingkatan teknologi pengembangan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya merancang ketiga komponen teknologi sistem pendukung keputusan, yaitu database, model keputusan, dan model dialog. Selanjutnya sesuai kebutuhan performansi sistem usulan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, nama saya Erlangga Rambuci dengan NIM 1907681. Saya akan melanjutkan materi pada pendekatan perancangan subsistem database. Perancangan subsistem database dibagi menjadi dua, yaitu subsistem manajemen database dan subsistem ekstraksi database. Subsistem manajemen database berfungsi sebagai pengelola database itu sendiri, yang merupakan sebagai inti yang mengelola sebuah database. Sedangkan subsistem ekstraksi database adalah file-file database yang diorganisasikan
yang diorganisasikan agar berfungsi sebagai penunjang analisis dan presentasi data yang dibutuhkan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya adalah pendekatan perancangan subsistem pemodelan. Yang pertama ada model matematikan dan model informasi. Model matematikan adalah model yang mempresentasikan sistem secara simbolik dengan menggunakan rumus-rumus atau besaran-besaran abstrak. Jadi model matematikan ini menyatakan identitasnya dengan sebuah simbol. Yang kedua ada model informasi. Model informasi adalah model yang mempresentasikan sistem dengan format grafik atau tabel. Jadi model informasi ini memberitahu identitasnya dengan grafik dan tabel. Selanjutnya ada pendekatan perancangan subsistem dialog. Pada pendekatan perancangan subsistem dialog ini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama ada komunikasi antara pemakai dengan SPK dan komunikasi pemandu, komunikasi peraga atau representasi. Ketiga jenis ini, ketiga kategori sistem user ini adalah saling berhubungan. Mereka bertiga saling berhubungan dan jika salah satunya tidak ada, maka pendekatan perancangan sistem dialog tidak akan terjadi dengan sempurna. Fungsi dan fleksibilitas suatu SPK tergantung pada kemudahan interaksi dan sistem dengan pemakainya. Jadi pada pendekatan perancangan subsistem dialog ini sangat diperlukan kemudahan dalam berinteraksi, kemudahan dalam sosial, kemudahan manusia dalam bersosial bermasyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.